Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama gue Surya Saputra. Gue dari sekolah tercinta ini, SMK Negeri 71 Jakarta. Tepatnya di kelas 12 RPL 1. Gue akan memberi suatu video materi tentang seputar DBMS. Lebih tepatnya menentukan jenis pengamanan data server RDBMS. Nah, sebelum itu mohon maaf banget apabila apa yang gue sampaikan ini agak salah. Tapi gue harap sih apa yang gue sampaikan ini udah benar. Cuman ya kalau kurang lengkap silahkan jawab di komentar. Oke, sebelum kita bahas menentukan jenis pengamanan data server RDBMS, kita harus tahu dulu tuh apa RDBMS. Oke. Nah, RDBMS atau kepanjangannya adalah Relational Database Management System, adalah program komputer atau perangkat semacam komputer yang didesain atau dirancang untuk mengatur database yang berisikan tabel yang relasinya dengan tabel yang lain. Itu disimpan dengan secara struktur, benar, dan rapi. Nah, kenapa sih database itu harus terstruktur? Nah, kalau database terstruktur itu lebih memudahkan sang pemilik database untuk mengatur dan mengolah. Dan itu dapat mencegah suatu kesalahan yang fatal. Contohnya kesalahan yang fatal itu kayak penggandaan data, habis itu data yang salah, yang kurang valid, ataupun data yang tidak benar. Contohnya kita bisa melihat di contoh tersebut nih. Ini contohnya. Nah, pada tabel ini ada 3 kolom. Ini tabel siswa ya. Di tabel siswa ini ada 3 kolom, yaitu kolom nama, ID, dan jenis. Di bagian nama, ID, dan jenis kita tahu bahwa nama jenis tipe datanya varchar. Kemudian di ID itu masuk bisa dijadikan integer, bisa juga dijadikan varchar. Tetapi ID sudah jelas kita masukkan sebagai primary key. Nah, di data ini, di tabel ini sudah kita lihat benar. ID primary key benar, tidak ada persamaan data 001, 02, 003, 004, 005 sama 006. Tetapi di bagian jenis ini laki-laki, pria, bahkan ada yang isinya L, ada yang wanita. Nah, wanita ada juga yang wanita hurufnya besarnya W. Nah, ini bila dilihat oleh manusia memang datanya benar, valid, tapi apabila komputer atau program melihat ini semua datanya akan berbeda. Laki dengan laki-laki adalah data yang berbeda. Apalagi dengan pria, apalagi dengan huruf yang hanya L. Jadi laki-laki, pria, dan L itu memiliki perbedaan yang sangat jelas. Nah, gimana sih tabel yang terstruktur tuh? Nah, kayak ini contohnya, contoh database yang terstruktur. Database sebelumnya kita pecahkan agar lebih menstrukturkan database ini. Di sini kita bisa melihat relasi, yaitu one to one. Jadi tabel bagian kelamin dengan tabel bagian nama siswa. Di nama, ID, dan jenis. Di jenis ini hanya 2 variabel, yaitu 01 dan 02. Nah, 01 dan 02 ini di bagian jenis siswa tabel siswa ini merupakan foreign key. Nah, foreign key dari tabel kelamin. Nah, di tabel kelamin ini kita tahu bahwa jenis itu merupakan primary key. Primary key-nya ada berisi 2, 01 dan 02. 01 kelaminnya laki-laki, 02 kelaminnya wanita. Maka apabila kita ingin menampilkan sebuah data yang hanya laki-laki, kita dapat menggunakan query kompleks. Atau kita bisa menggunakan query bertingkat. Nah, setelah kita tahu struktur bagaimana yang benar, database yang terstruktur, yang rapi. Nah, kita lihat alur proses data dengan RDBMS. Nah, di sini kita dapat melihat user application, user seperti laptop, HP, ataupun yang lainnya mengakses database client library. Nah, mengakses database client library untuk mengirim atau menerima data dari database file. Nah, sebelum data ke database file, data harus melewati RDBMS server. Nah, di sini kita kan materi tentang cara menentukan jenis pengamanan server data RDBMS. Kita sudah tahu database file itu harus ada pengamanan. Contohnya backup, contohnya monitor. Kita dapat memonitoring perintah-perintah yang janggal, ambigu, ataupun anomali. Kita dapat menstrukturkan database. Nah, tetapi untuk pengamanan tidak hanya di database file saja. RDBMS server atau server data RDBMS itu juga ada jenis pengamanannya. Nih, contohnya seperti ini. Ini dia jenis pengamanan server RDBMS. Ada 4 kategori. Pertama, otorisasi.
otorisasi ini bisa kita sebut sebagai hak akses atau lebih enaknya dipanggil privilege. Privilege ini memungkinkan pengguna untuk dapat mengakses database. Otorisasi ini bisa dapat dibagi menjadi dua. Di sini kita melihat ada 4 ya, otorisasi, enkripsi, pembatasan, dan backup. Kita masuk ke otorisasi dulu ya. Otorisasi itu pemberian wewenang atau hak istimewa privilege untuk mengakses sistem atau objek database. Nah, otorisasi privilege ini kebagi menjadi dua, yaitu privilege system dengan privilege object. Untuk privilege system ini lebih memfokuskan apa yang database ini akan lakukan. Jadi lebih fokus ke sistemnya. Jadi singkatnya, pengguna dapat mengakses apa yang dilakukan. Sedangkan privilege object hanya mengakses bagian objek di dalam suatu database. Suatu database tabel yang memiliki relasi dengan tabel lain atau RDBMS. Nah, inilah privilege object. Jadi cukup jelas ya, privilege system dengan objek berbeda. Privilege system atau hak akses sistem itu adalah untuk akses ke sistem. Sedangkan privilege object itu hak akses untuk objek di dalam database. Kita masuk yang namanya enkripsi. Apa sih enkripsi? Enkripsi mungkin di kalangan kalian sering didengar. Enkripsi itu adalah suatu atau sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode dari yang bisa dimengerti menjadi tidak bisa dimengerti dengan dihancurkan. Contohnya begini. Seorang laki-laki mengucapkan suatu kalimat ke seorang perempuan. Nah, di mana itu kalimat itu apabila terdengar oleh orang lain sangatlah berbahaya. Maka seorang laki-laki itu harus mengubah kalimat itu menjadi berantakan sehingga hanya bisa dibaca oleh wanita. Contohnya juga misalnya kita mengirim sebuah surat itu kalimatnya berantakan dan itu sudah dihancurkan oleh kita sendiri. Kita misalnya menulis saya lahir di Jakarta. Nah, kita mengirim data bukan bertulisan saya lahir di Jakarta. Sebelum kita kirim data itu ke pihak lain, kita menghancurkan data tersebut. Lebih tepatnya mengubah, mengotak-atik lah. Seperti saya lahir di Jakarta bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, berapa gitulah, hancur jadi kalimatnya. Sehingga orang yang bisa melihat data itu hanya bisa melihat, tetapi tidak bisa mengartikan apa yang dimaksud data. Kemudian data yang sudah dihancurkan dibenarkan kembali dari yang 1, 2, bla 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 begitu menjadi aku lahir di Jakarta. Jadi hanya dua pihak saja yang bisa mengakses atau membaca secara pasti data tersebut. Itulah enkripsi. Contoh sederhananya, kalian pasti pernah mendengar orang yang ngomong ngomong yang aneh gitu. Hanya circle-nya yang baga begitu gitu, yang gitu. Nah, itu merupakan contoh enkripsi sederhana. Jadi hanya orang sebagian yang tahu apa yang mereka maksudkan. Mungkin orang lain yang nggak tahu konsep bahasa itu akan menganggap itu bahasa yang aneh. Padahal itu merupakan inovasi dari enkripsi. Kita tahu bahwa kita bisa ngomong aku cinta kamu, tapi kalimat itu bisa dihancurkan hanya sebagian orang yang bisa mengartikannya. Sampai sini paham kan? Saya harap sih paham ya apa itu yang maksud enkripsi. Oke, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu pembatasan. Ini hampir mirip seperti hak akses, tetapi pembatasan ini sekedar membatasi, bukan memberikan sebuah kelayakan. Kayak kalau privilege itu kita diberikan hal khusus gitu, hak akses. Kalau privilege itu kayak kita diberikan hak gitu. Bukan kita, seorang yang lain yang melihat data itu diberikan hak. Nah, pembatasan beda. Pembatasan itu yang dibatas. Seperti ini, pembatasan ini metode pembatasan bagi pengguna untuk mendapatkan model database yang sesuai dengan kebutuhan perorangan, kebutuhan kita. Pembatasan ini ada 3: authorization, relation, dan view. Kita mulai dari view. View itu merupakan pembatasan pengguna database hanya melihat. Jadi database boleh dilihat tapi tidak bisa dirusak ataupun tidak bisa ditambah, diubah, di-delete, dihilangkan. Itu tidak bisa. Ini hanya pembatasan, yaitu hanya bisa dilihat. Kemudian relasi. Nah, di bagian relasi ini pengguna database hanya bisa mengubah relasi.
alur tabel lain ke tabel lainnya, tidak bisa melihat, tidak bisa mengubah data tersebut. Nah, yang ketiga authorization. Authorization ini ada banyak, mulai dari read, ada dari view, ada dari update, delete, select, insert, ada mungkin tambahan dari authorization yaitu drop ataupun index. Nah, pertama authorization namanya select. Nah, ini hanya hak akses seperti view, hanya bisa melihat, tidak bisa mengubah data. Ada lagi update authorization. Ini hanya bisa mengubah, seperti katanya update hanya bisa mengubah data pada database. Tidak bisa melihat ya, hanya bisa mengubah, tidak bisa menghapus ataupun menambahkan, hanya bisa mengubah data. Ada juga insert. Ini hanya sama seperti kalimatnya, insert hanya bisa menambahkan. Ada juga delete authorization, ini hanya bisa menghapus data. Ada juga tambahan authorization kayak drop, itu cuman bisa merusak menghapus struktur database, tidak bisa melihat. Nah, itulah authorization relation view. Paham kan ya? Saya harap sih paham ya. Kalau view itu bisa melihat relasi itu, mengotak-atik relasinya tabel lain ke tabel lain. Authorization itu lebih ke DML-nya, kayak manipulasinya. Paham kan? Oke, kita masuk ke terakhir. Nah, ini adalah jenis pengamanan terakhir. Ini pengamanan yang saya kira wajib untuk kalian, karena ini merupakan hal yang penting, yaitu backup. Backup itu upaya untuk mengembalikan basis data ke keadaan yang benar, yang sebelumnya. Jadi sebelum kita benar, kita punya cadangan database ini sebagai backup untuk suatu keadaan suatu hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke, sekian, terima kasih. Ini semua materinya. Nah, bila ada suatu kesalahan mohon banget ya, mohon maaf banget. Ini cuman bisa segini doang saya sampaikan. Untuk materi lebih lanjut kalian bisa cari di YouTube lain, banyak pokoknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak YouTube saya.